Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah Yu Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Di tempatnya, Yong-ho masih kesal. Beraninya Shin Yuna melawannya setelah dia mengurus sejak Yuna tinggal sendiri dan diabaikan oleh semua sanak saudara. Beraninya Yuna menusuknya dari belakang dengan cara seperti ini. Padahal anak itu bukan apa-apa tanpa saham yang dimilikinya. Kekesalannya bertambah saat memikirkan Ji ikut campur. Padahal sampai saat ini tidak sekalipun Ji ikut campur dalam masalah Yuna. Dan dia juga tidak menyukai Yuna. Kemudian pintu ruangannya diketuk. Yong-ho menyuruh orang itu masuk. Ajudannya masuk ke dalam dan melaporkan tentang Yuna dan Ji. Katanya belakangan ini hubungan mereka berdua tidak terlalu buruk. Bahkan kadang-kadang Yuna terlihat datang mencari Ji. Mendengar itu, Yong-ho jadi marah sampai menggebrak meja. Sepertinya wanita jalang Ji itu mencoba merebut miliknya. Yong-ho akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan. Dia kemudian menelepon pria yang kemarin dan bertanya tentang tawaran bantuan dulu. Apa itu masih berlaku? Si pria tersenyum licik lalu menjawab tentu saja. Yong-ho lalu menceritakan masalah dengan adiknya. Dia terus-menerus menghalangi jalan Yong-ho. Si pria langsung berkata dia mengerti, lalu menutup teleponnya. Dia lalu menyuruh bawahannya menghubungi Kim. Namun si bawahan mengingatkan kalau pihak Kim masih belum lepas dari kecurigaan. Pria itu tidak peduli, bahkan jika ada kecurigaan bukan berarti mereka tidak mengikuti perintah. Si bawahan mengiyakannya lalu pergi. Sementara itu, di sekolah, Yuna dengan penuh semangat mengajak temannya pergi ke warnet setelah kelas selesai. Tapi Hyuk-jin malah kaget melihatnya. Dia bertanya, akhir-akhir ini Yuna kenapa? Kenapa dia tiba-tiba mengajak main game seperti itu? Jae-hyung menambah, dia bisa mengerti kalau Yuna jago. Tapi masalahnya, skill Yuna kan noob banget. Yuna emosi dan tidak mengakuinya. Dia bahkan heran bagaimana bisa temannya berkata seperti itu. Akhirnya skuad mabar menyerah dan terpaksa harus menuruti Yuna. Dengan percaya diri, Yuna mengatakan jika hari ini mereka akan mengerahkan seluruh tenaga. Sontak, dia kemudian melirik ke bangku di samping Yongshan lalu bertanya, apa hari ini Legend tidak masuk sekolah? Sekjo memberitahu kalau Legend sedang bertugas dengan tim 2. Yuna hanya bergumam sambil terus menatap bangku itu. Sore itu terlihat rombongan Ji melintasi jalan. Di dalam mobil, Ji sibuk dengan pekerjaannya. Tiba-tiba ponsel Legend berbunyi. Melihat Legend yang diam, Ji penasaran kenapa anak SMA itu tidak mengeceknya. Legend berkata bahwa ini masih jam kerja. Dia bisa mengeceknya nanti. Tapi Ji tidak mempermasalahkan itu dan menyuruh Legend mengecek saja. Lagi pula, mereka di dalam mobil, bukan di tempat lain. Jika saja itu hal mendesak, Legend bisa dalam masalah kalau tidak segera mengeceknya. Legend lalu mengambil ponselnya. Dia melihat Dayun mengirimkan pesan memastikan jika malam ini kakaknya akan makan di rumah. Ekspresi dinginnya langsung hilang. Melihat bocah itu senyum, Ji menebak sepertinya keluarganya mengirimkan dia pesan. Namun dalam sekejap, raut Legend kembali seperti biasa. Ji lalu menanyakan apa besok malam dia punya waktu setelah selesai kerja. Ji ingin mengajaknya makan malam bersama. Awalnya, Legend bingung dan mau menolak. Namun begitu mendengar kalau Mayor Kang akan datang,
dan Ji berpikiran untuk makan malam bersama Mayor, dia langsung menyetujuinya. Dan itu membuat Ji kesal. Malam itu, Legend kembali menghubungi Liam. Dia sudah diberitahu sekali dalam seminggu 001 perlu mengaktifkan ponselnya selama 1 menit di jam 9 malam. Ketika mereka berdua perlu menghubungi satu sama lain, mereka akan saling menelepon pada saat itu. Tapi Liam berharap hal seperti itu tidak pernah terjadi. Setelah Legend menghidupkan ponsel Samson-nya di jam 9 malam, tiba-tiba ponsel itu berbunyi, seketika membuat dirinya bergetar. Legend segera mengangkatnya. Terdengar suara Liam yang memuji 001 karena mengaktifkan ponsel itu dengan akurat. Legend tidak berbasa-basi dan bertanya, ada apa? Liam mengatakan dia menelepon 001 karena punya beberapa informasi. 001 tentu tahu kalau Kem mendapat perintah dari suatu tempat. Mengingat orang-orang yang menangkap 032 kali ini menginterogasinya, sepertinya tempat itu mencari tahu tentang Kem secara diam-diam. Legend terkejut mendengar itu. Liam menduga sepertinya Kem menyembunyikan fakta dari para petinggi bahwa 001 masih hidup. Kem mengalami kerugian besar ketika menyingkirkannya dulu. Mereka mengalami kerugian separah itu, tapi melaporkan bahwa telah menyingkirkan penyebabnya, yaitu 001. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. 001 kan masih hidup. Mad Dog yang posisinya sebagai pemimpin Kem mencoba menutupi kebenaran ini. Atas alasan itulah Kem seolah setengah hati saat mencoba menangkap Legend, karena mereka akan ketahuan pihak atas jika bergerak sepenuh hati. Legend kemudian mengubah topik pembicaraan dengan menanyakan kondisi 032. Liam menjelaskan untungnya 032 sudah pulih seutuhnya. Meski agak bingung dengan kehidupan di luar camp, tapi kondisinya baik-baik saja. Legend hanya menjawab singkat. Liam lalu menyuruhnya berhati-hati sebelum akhirnya menutup panggilan. Setelah itu, Legend kembali melepas baterai HP Samson dan dia terlihat menahan amarahnya. Besoknya, di SW, Ji bersama pengawalnya baru saja keluar dari gedung ingin pergi ke tempat lain. Tanpa disadari, seseorang sedang mengintai dari jauh. Seorang wanita asing. Dia terus mengawasi gerak-gerik Ji, namun terkejut saat melihat sosok familiar di sana. 001. Sebelum masuk mobil, mata Legend mengarah ke tempat wanita itu. Sepertinya dia sadar. Untungnya si wanita dengan cepat bersembunyi. Mata si wanita penuh dengan amarah. Dia yakin orang tadi adalah 001. Saat ini, di camp, suara ponsel berbunyi. Mad Dog segera mengangkatnya. Saat mendengar suara dari ponsel, dia tahu kalau itu 005. Mad Dog lalu menanyakan, apa 005 sudah menyelesaikan misinya? 005 memberitahu jika dia baru saja sampai dan sudah mengonfirmasi targetnya. Mendengar itu, Mad Dog penasaran kenapa dia menghubunginya. 005 lalu mengatakan dia ingin menanyakan sesuatu. Seketika raut Mad Dog berubah. Tapi dia berusaha tetap tenang. Mad Dog lalu berkata dia tidak menyangka 005 akan menghubunginya untuk bertanya saat sedang menjalankan misi. Memangnya apa itu? 005 lalu bertanya tentang 001. Bagaimana dia mati? Mad Dog terlihat marah dan terkejut. Lalu menjawab kalau dia mengebom tempat persembunyian 001. 005 yang ragu memastikan apa atasannya itu mengecek mayat 001. Mad Dog menjawabnya, tentu saja. Tapi dia heran, kenapa 005 tiba-tiba menanyakan hal itu. 005 beralasan dia menyayangkan karena tidak bisa membunuh pengkhianat itu langsung. Dia juga mendengar kabar kalau 006 dan 032 mati ketika menjalankan misi belakangan ini.
Karena para numbers yang tersisa tidak banyak, 005 terus berpikir 001 yang menyebabkan semua itu. Mad Dog lalu membalas, itu tidak seperti dirinya yang biasa. Dia menyuruh 005 berhenti membuang emosi dengan sia-sia dan cukup menyelesaikan tugasnya. 005 hanya menjawab oke, lalu menutup panggilannya. Mad Dog terlihat marah. Hanya gara-gara 001, dia mulai dicurigai oleh Iron. Dan dia tidak percaya sekarang harus mengawasi tindakan anak-anak lain. Sampai memegang bekas lukanya, Mad Dog berpikir dia harus menyingkirkan 001 secepatnya. Sementara itu, 005 tahu kalau Mad Dog terkejut dengan pertanyaan tentang 001. Meskipun sudah jelas, dia menutupinya. Seolah Mad Dog sedang menyembunyikan sesuatu. 005 bertanya-tanya, apa mungkin pemuda kemarin benar-benar 001? Ekspresinya berubah. Dia mengingat kenangan bersama rekannya itu. Meski sosoknya sangat berbeda, tapi pemuda itu sangat mirip dengan 001. Di salah satu restoran mewah, Mayor Kang, Legend, dan Ji makan malam bersama. Mayor mengatakan dia kaget sekali mendengar bahwa Legend ada di tempat ini. Ditambah lagi, Mayor lebih kaget mendengar tentangnya dari Ji. Legend meminta maaf karena tidak bisa memberitahu Mayor langsung. Dia tidak bisa menghubunginya, namun Mayor tidak mempermasalahkan itu. Lagi pula, saat itu dia memang tidak bisa dihubungi karena sedang menjalankan misi. Bahkan, jika bukan karena itu, Legend tidak perlu meminta maaf. Mayor Kang lalu bertanya pada Ji, apa Legend bisa beradaptasi dengan baik di sana? Ji menjawab, bukan hanya beradaptasi, Legend juga melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Semua anggota tim juga menyukainya. Mayor tersenyum puas mendengar jawaban itu. Ternyata Legend tidak hanya populer di kalangan wanita, tapi juga populer di kalangan pria. Dalam hatinya, Ji senang melihat tunangannya percaya diri. Padahal dia tidak bisa berbicara dengan benar ketika hanya berdua dengannya. Tapi, dia seperti orang yang sangat berbeda saat bersama Legend. Ji mengingat saat dulu Mayor memintanya menjaga Legend, dia terlihat sangat gugup. Sampai Ji keheranan melihat tingkahnya. Ji lalu bertanya, bagaimana Mayor dan Legend bisa bertemu? Seketika, Mayor Kang tersenyum getir. Legend juga terlihat menunggu jawaban. Mayor Kang lalu menjawab, Legend membantunya ketika dia pergi dinas ke luar negeri di bulan April saat itu. Legend adalah anak berusia 16 tahun yang berkepala dingin dan dapat dipercaya. Dia sangat membantu dalam kehidupan di negara asing karena pernah belajar di luar negeri untuk waktu yang lama. Mayor terus mengoceh. Karena alasan itu, dia juga mengenal anggota-anggota peleton yang dipimpinnya. Mereka juga bermain game, makan, dan berolahraga bersama. Legend terus mengangguk membenarkan perkataan Mayor. Tapi Jie tahu Mayor Kang menyembunyikan sesuatu. Cara bicaranya saja seperti membaca buku panduan. Setelah itu, Mayor jadi gugup. Dia bertanya, kenapa makanan mereka masih belum datang? Ji tersenyum dan berkata, hari ini terasa lapar sekali. Sebenarnya, Ji tidak bertanya karena ingin menggali rahasia. Dia bertanya karena penasaran saja. Tapi ternyata reaksi tunangannya agak aneh. Tiba-tiba, ponsel Ji berbunyi. Dia segera pamit sebentar. Begitu Ji pergi, Mayor langsung terasa lega. Legend juga berpikir tadi itu sempurna. Mayor Kang lalu menanyakan kakek dan adiknya Legend. Mereka baik-baik saja kan? Seperti biasa, Legend menjawab iya. Mayor lalu membahas pekerjaan Legend. Saat mendengar Legend bekerja jadi pengawal magang GSW, Mayor kaget. Tapi setelah dipikir-pikir, pekerjaan itu sangat cocok dengannya. Mayor juga bertanya, apa Legend terus akan tetap bekerja sebagai pengawal setelah lulus? Tapi Legend masih memikirkan itu. Tapi Mayor Kang sedikit penasaran. Dia mendengar cerita Ji. Sepertinya Legend melakukan pekerjaannya dengan baik.
Dia sendiri tidak sering melakukan percakapan pribadi dengan Ji, tapi Mayor belum pernah mendengarnya memuji seseorang. Setiap membicarakan Lejin, Ji sering memujinya dan mengatakannya dengan baik. Lejin berkata mungkin Ji berbicara baik tentang dirinya karena dia masih muda dan akrab dengan Mayor. Mendengar itu, Mayor tersenyum. Tapi dia masih heran, bukankah tidak nyaman untuk bekerja di SW dan juga bersekolah? Dan sepertinya tidak mudah beradaptasi di sini. Lejin berkata dia dibantu kedua pihak, sehingga dia bisa menjalaninya dengan nyaman. Mayor lalu menanyakan teman-teman Lejin. Dia berteman dengan baik kan? Lejin mengiyakannya. Ji kemudian kembali dan melihat Mayor dan Lejin berbincang. Mayor Kang berbisik, anak-anak Platon juga kangen dengan Lejin. Mereka bertanya kapan dia akan main ke sana. Lejin berjanji akan berkunjung lain kali. Ji tersenyum melihat anak itu berekspresi seperti itu selain pada keluarganya. Sepertinya mereka berdua benar-benar akrab. Kalau dipikir-pikir, sepertinya Ji hanya jadi pengganggu. Setelah selesai, Lejin pulang sendirian. Di jalan, dia melihat seseorang yang seolah menunggunya. Mereka terus berjalan sampai akhirnya berpapasan. Lalu dengan cepat, wanita itu mengeluarkan pisaunya dan menyerang Lejin. Lejin sudah memprediksi itu, dia menghindarinya, lalu menangkap tangan lawannya. Si wanita lalu berkata, setelah melihatnya dari dekat, sepertinya dia bisa mengenal dengan pasti. Ternyata kau masih hidup 001. Lejin tahu siapa itu. Dia balik menyapanya 005. Di sebuah tempat, terlihat para tentara bayaran sedang berjaga di depan rumah mewah. Di dalam, partner Yongho sedang berbicara dengan bawahannya. Dia tidak menyangka kalau Kim akan mengirim numbers untuk urusan seperti ini. Bawahannya mengatakan karena belakangan ini Kim dicurigai. Mereka sepertinya menggunakan kartu terbaik untuk memastikan misi diselesaikan dengan baik. Si pria merasa khawatir dengan anggota numbers. Tapi menurut sudut pandang Kim, tidak diragukan lagi kalau itu kartu terbaik yang bisa dikeluarkan. Numbers, organisasi rahasia di bawah Iron, unit percobaan khusus yang dibesarkan di Kim. Awalnya, mereka terdiri dari 1.000 orang. Tapi setelah melewati pelatihan yang seperti neraka dan turun ke medan perang, sekarang mereka hanya tersisa 40 orang. Setelah orang-orang itu menyelesaikan pelatihan dan aktif secara resmi, dalam waktu singkat, Iron bisa mencapai perkembangan yang sangat besar dan mulai mengumpulkan kekayaan. Karena ada banyak hal yang diurus di belakang demi kepentingan Iron. Namun, karena pengkhianatan dari seorang numbers yang memimpin mereka, Iron kehilangan banyak numbers yang lain. Bahkan kekuatan pasukan yang mengontrol Kim berada di ambang kehancuran. Sejak saat itu, Kim membuat para numbers yang tersisa beraksi secara individu sesuai dengan perintah Iron. Dan prajurit-prajurit bayaran baru direkrut demi pelaksanaan misi. Si pria bangsat bahkan menyesal jika memikirkan itu sekarang. Andai saja dulu Iron bisa mengendalikannya dengan benar. Sementara itu, Lejin dan 005 berpindah lokasi ke area konstruksi. Di sana, dengan mata yang penuh amarah, 005 berkata, dia tidak tahu kalau rekannya 001 masih hidup. Lejin diam dan balik menatapnya. 005 lalu melanjutkan, dilihat-lihat, sepertinya selama ini rekannya itu hidup dengan baik. Lejin tidak menanggapinya dan membalas, jika 005 tidak tahu dia ada di tempat ini, sepertinya bukan Mad Dog yang mengirimnya. 005 terkejut saat tahu itu. Apa maksudnya Mad Dog tahu kalau 001 masih hidup? Seketika dia jadi emosi dan mengumpat atasannya. Kenapa Mad Dog sialan itu merahasiakan 001 masih hidup? Lejin kemudian menginterogasi 005. Kalau targetnya bukan Lejin, pasti targetnya berada di Korea kan? Melihat reaksi 005, Lejin menebak kalau 005 menemukannya ketika dia mendatangi targetnya.
Apa targetnya orang SW? 005 tertawa. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu, dia jadi mengoceh sia-sia di depan 001. Padahal dia bisa saja membunuhnya. 005 mengeluarkan pistolnya lalu menembak Legin. Tapi dengan mudah Legin menghindarinya. Dia menerjang ke depan. Begitu sampai di dekat 005, Legin memukul dagunya sampai maskernya terlepas. 005 kembali menembak. Tapi sudah terlambat. Legin menyerang tangannya membuat pistolnya terjatuh. Tapi dia belum menyerah. Kali ini dia menyerang menggunakan pisau. Namun sia-sia saja. Legin menghindari semua serangan itu. 005 menebas ke sana, kemari, sampai Legin menangkap tangannya. Dengan sekuat tenaga, dia meninju kepala Legin, tapi ditangkis, dan Legin balik menyerang lawannya, membuat mereka bertatap muka. 005 kembali melawan dan berhasil melepaskan diri. Dia lalu menyerang dada Legin, membuat rekannya meringis. Kemudian, tanpa ampun menebas lehernya. Namun, MC kita masih bertahan. Legin menghindarinya, lalu menangkap tangan 005 dan menghantamkannya ke dinding. 005 mencoba melarikan diri, tapi Legin langsung membantingnya ke lantai. 005 masih belum menyerah. Dia kembali menyerang, membuat Legin harus mundur. Dia lalu berputar, tapi sudah terlambat. Belum sempat berdiri, lutut Legin kembali bereaksi. Kali ini menghantam wajah 005. Namun 005 masih selamat dan melawan balik. Dia menendang lutut Legin, membuat lawannya terjatuh dan mengarahkan pisau tepat ke kepalanya. Tapi lagi-lagi MC kita menahannya. Lalu Legin merebut pisau 005 dan menyerangnya. Namun dia berhenti sebelum pisau itu melukai leher lawannya. 005 melihat keraguan di mata Legin. Dia memanfaatkan itu dan menendang perutnya. Mereka berdua segera berdiri dan kembali memasang kuda-kuda. 005 heran apa yang dilakukan oleh 001. Apa sekarang dia jadi ragu-ragu untuk membunuh rekannya? Legin hanya diam. 005 berteriak, 26 orang rekan mereka mati di tangan 001. Dia menahan amarahnya. Tapi sekarang 001 ragu-ragu untuk melakukannya. Legin hanya menatap 005 tanpa mengatakan apapun. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Legin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.